Kalian mendengar miskin gob. Seseorang yang baru saja membeli tanah rumah dan kalian bertiga membulinya karena miskin dan tidak memiliki masa depan. Jadi orang itu dihajar oleh kalian dengan berkata, hidup itu minimal terlahir kaya lah toh. Semua orang di komplek ini pada terlahir kaya semua. Lalu, terlahir miskin lebih baik kau mati anak haram. Wajah orang tersebut hanya karena dia terlahir miskin. Setelah kamu menendang wajah orang tersebut, kamu kamu supaya tidak ketahuan orang di sekitar dan orang itu pun sekarang akibat bulian dari kalian. Kita tidak akan pernah stop bully dia sampai dia kaya. Pembicaraan kalian sambil tertawa bersama. Lalu, kalian bertiga pulang ke rumah masing-masing dan besok kalian akan minum alkohol bareng-bareng. Kamu meminum 2 botol alkohol di depan masjid setelah azan zuhur sambil menunggu teman-teman. Tak lama kemudian, Ustadz terkejut karena ada seseorang yang mabuk-mabukan dan botol alkoholnya dibuang sembarangan depan jalan masuk masjid. Ustadz langsung menegurmu lantaran mabuk-mabukan di depan masjid dan menyuruhmu untuk bertobat. Kamu langsung menampakkan Ustadz B. Tol, gak punya adab atur lagi bantahan. Ustadz bersikeras menyuruhmu untuk istighfar, namun ini sudah terlambat. Kamu akan menghajar Ustadz tersebut. Setelah dihajar, Ustadz dinyatakan tewas, dan kamu pun membawanya ke tempat lain supaya tidak ada yang bisa menolong Ustadz yang tewas ini. Kamu hendak membeli botol alkohol, rokok, dan sabu-sabu buat dikasih ke temanmu. Saat perjalanan, kamu berhenti karena ada perlintasan kereta api yang menutup di depan. Ya elah, perlintasan tol. Kereta gob. Ngapain sih jalan ini punya perlintasan kereta? Kayak gak ada gunanya aja, keluhanmu. Loh kok, masih gak buka-buka? Ah gob, ini pasti petugas JPL-nya sengaja. Gua harus gebukin tuh petugas JPL top itu. Katamu dengan perasaan emosi. Wow, kalau kerja tuh yang benar, jangan main-main mulu bangs. Tiba-tiba kamu mendobrak pintu pos JPL. Petugas JPL bersikeras, dia gak main-main. Palang masih menutup karena ada satu kereta yang bakal melintas lagi. Karena kamu tidak percaya, kamu pun menonton wajah petugas JPL sampai dia tewas. Setelah kamu menghajar petugas JPL, kamu memutuskan untuk membuka pintu palang dan bersedia untuk menerobos. Saat kamu menerobos, kamu terjatuh karena ban motor tergelincir akibat udaranya dingin. Akibat dinerobos, kamu dinyatakan tewas terlindas kereta api yang berkecepatan sangat tinggi. Kamu ditemukan dalam keadaan tubuh yang terpisah, dan kemungkinan polisi dan petugas evakuasi akan kesulitan mencari potongan tubuhmu. Akhirnya, potongan tubuh kamu ditemukan tapi bagian tangan kiri dan kaki kiri tidak ditemukan. Dan oleh karena itu, jenazah kamu langsung segera dimakamkan. Bila tidak, bau bangkai busuknya bakal menyebar kemana-mana. Langkah 1, kamu terbangun sebagai arwah, dan kamu terkejut, gua di mana? Kenapa di sini panas? Sebenarnya gua ada di mana toh? Setelah beneran sadar, kamu mendengar suara bisikan. Itu suara apaan katamu? Tiba-tiba kamu merasakan panas luar biasa. Langkah 2, bangkit dari kubur. Setelah bangkit dari kubur, kamu terasa lapar dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Langkah 3, pergi dari pemakaman untuk pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang kamu bertemu dengan seseorang, dan dia terkejut dengan penampilanmu. Orang itu pun langsung kabur, karena dia menganggap kamu adalah zombie sungguhan yang berkeliaran pada malam hari.
Kamu tidak peduli kalau penampilanmu seperti zombie, maka kamu tetap berjalan ke rumah buat makan. Pas mau jalan, kamu melihat ada patroli ronda malam yang kelihatannya akan segera menyerangmu dari depan, karena diduga ada zombie yang akan menyerang komplek ini. Langkah 4, cari jalan lain buat menghindar dari mereka. Lega, untung jauh dari mereka, katamu yang tiba di tong sampah Alfamart. Tetapi, kamu terciduk oleh kasir Alfamart dan tukang parkir. Mereka terkejut melihat ada zombie di depan Alfamart. Jadi alhasil mereka pun bakalan menabrakmu pakai motor mereka. Kamu rasa semua tempat tidak aman untuk keberadaanmu, maka kamu harus sampai di rumah sekarang juga. Semua warga mengeluh diduga keberadaan zombie di komplek dan melaporkannya kepada polisi untuk penangkapan yang lebih cepat. Warga tahu, kalau zombie itu adalah kamu dikenal sebagai pembuli yang selalu membuat orang di komplek ini tewas. Polisi pun tahu apa keluhan warga saat ini, dan warga menunjukkan alamat rumahmu yang tidak jauh dari sini. Kamu terkejut, penampilanmu kini terlihat seperti zombie karena habis bangkit dari kubur. Tiba-tiba ada suara sirine polisi, mungkin ini ada kaitannya dengan kamu dikejar sama warga pas tadi. Pintu rumahmu diketuk dengan sangat keras, ini menandakan polisi akan masuk ke dalam rumahmu dan sudah saatnya kamu kabur dari situasi ini. Langkah 5, kabur lewat atap. Saat kabur keluar rumah, kamu langsung terciduk oleh polisi. Mungkin kamu harus keluar dari komplek ini. Saat lari keluar dari komplek, kamu dihadang perlintasan kereta api yang menutup di depan. Jadi kamu langsung gercep buat menghadapinya sebelum polisi datang ke sini. Awas ada kereta api. Itu dia, kamu terciduk polisi di perlintasan saat dalam posisi tengkurap. Masih ada kesempatan, karena polisi yang mengejarmu akan terhalang oleh palang kereta. Masih ada kesempatan kabur, tapi kesempatan kaburmu dihilangkan oleh bus hingga kamu meninggal 2 kali. Setelah dievakusi, kamu dinyatakan meninggal 2 kali dan dikubur 2 kali. Moral dalam insiden, bullying atau perundungan dari kita bisa menyebabkan kematian dari 2 hal ini, yaitu orang lain dan kita sendiri.